Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan ini sempurna. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi. Akhi ukhti rahimakallah, tatkala semuanya berakhir, tatkala persidangan telah usai dan kitab-kitab telah dibagikan, kita menerima raport kita. Allah mengatakan tatkala pembagian raport itu manusia terbagi menjadi dua. Sebagian mendapatkan rapotnya dengan tangan kanan, dan sebagian dengan penuh penyesalan dan kesedihan, dengan hati yang tidak karuan dia menerima rapotnya dengan tangan kirinya. Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun mereka yang mendapatkan rapotnya dengan tangan kiri dari balik pundak, jamaah, hidup ini akan berakhir. Kau suka atau tidak suka, persidangan akan digelar. Kau mau atau tidak mau, itu sudah ketentuan Sang Pencipta. Karena Allah akan menegakkan keadilan. Tidak mungkin mereka yang berbuat baik selama hidupnya sama dengan mereka yang berlaku jahat dalam hidupnya. Tidak mungkin mereka yang lelah, ruku, sujud, bermunajat kepada Sang Pencipta disamakan dengan mereka yang hari-harinya penuh dengan kenistaan dan kemaksiatan. Maka mereka yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya akan mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Dia akan mengatakan, andai kata aku tidak mendapatkan rapotku. Dia tidak berharap dia mendapatkan rapotnya. Walam adri ma hisabiyah. Dan dia juga mengatakan, andai kata aku tidak tahu dengan hisabku, dengan perhitunganku, semua yang kau lakukan akan kau dapatkan. Semua yang kau ucapkan akan tercatat. Semua yang keluar dari tanganmu dan yang kau ambil dengan tanganmu akan menjadi saksi atas segala yang kau lakukan. Lalu apa yang dikatakan oleh orang yang mendapatkan rapotnya dengan tangan kirinya? Semoga Allah yu'tina kitabana biyaminin, memberikan kitab kita dengan tangan kanan kita. Dia akan mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah. Dia berharap kematian itu menyelesaikan semua. Dan memang tatkala kematian itu menyelesaikan segalanya, nyaman orang hidup. Ketika kau susah, ketika kau mendapatkan masalah, kau tinggal ambil sebuah tali, kau gantung dirimu, selesai. Atau kau loncat dari sebuah jembatan, atau kau berdiri di rel kereta api menanti datangnya kereta api, lalu dia melindasmu dan menyelesaikan urusanmu. Andai kata kematian menyelesaikan segala-galanya, pasti semua orang yang punya masalah akan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tapi tidak. Makanya mereka yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya berharap kematian itu menyelesaikan segala-galanya. Ma aghna anni mali. Mulai dia ingat dengan harta yang dia miliki, dengan kekayaan yang dia tumpuk, dengan harta benda yang dia simpan, dengan jerih payah selama hidupnya yang digunakan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia ini. Tapi dia mengatakan, ma aghna anni maliya, sedikit pun hartaku tidak berguna bagi aku. Jamaah, di hari itu, yauma la yanfa'u malun wala banun. Nggak berguna lagi itu harta dan anak-anak. Kau punya anak berapa? Kau punya anak jadi apa dalam kehidupan ini? Menjadi manajer, general manager, menjadi bos, menjadi menteri, atau menjadi apa aja? Menjadi komandan, menjadi jenderal. Pada hari itu nggak ada gunanya. Selesai sudah. Dan terbukti itu. Mereka yang menjabat di dunia ini akan sampai masa pensiun meninggalkan jabatan dia. Di dunia aja, di akhir hidupnya, dia sudah tidak berguna. Halaka anni sultaniyah. Dia mengatakan kekuasaanku hancur. Apakah ajudan yang biasa menjaga dia? Apakah pengawal yang biasa mengawal dia? Apakah semua orang-orang yang ada di sekitarnya yang senantiasa menghormati, menghargai? Apakah karpet merah yang senantiasa dihamparkan? Apakah akan ada orang yang membukakan pintu bagi dia? Nanti di sana halaka anni sultaniyah. Habis semuanya.
Kalau sekedar habis semuanya, mungkin orang itu akan sampai ke titik nol. Dia nggak punya apa. Lah, pada saat itu tuh, waktunya pembalasan atas segala yang kau perbuat. Hidup ini ada batas waktunya. Dan batas waktu itu seperti waktu yang diberikan ketika kau ngisi soal ujian. Selesai, ada 10 soal, kau hanya menjawab 3 soal. Ada 10 soal kau jawab semuanya tapi salah semuanya, kau akan mendapatkan semua itu. Lalu Allah mengatakan khudhuhu faghullu. Ketika dikatakan khudhuhu faghullu, dikatakan 70.000 malaikat bergerak. Mereka mengambil tuh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka pelaku-pelaku kemaksiatan, dirantai mereka. Selesai dirantai, tsummal jahima sallu. Lalu diseret mereka menuju ke neraka jahim. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluh. Dia itu dirantai, tidak dengan rantai yang kecil. Kau lihat ketika orang di penjara, seorang pelaku kejahatan koruptor, kita lihat dihormati di dunia umpamanya. Kita lihat mereka hanya diikat tangannya atau diikat kakinya dengan rantai yang sebesar mungkin telur puyuh. Nanti pada hari kiamat itu dia akan dirantai dengan rantai yang besarnya sab'una dhira'an, 70 hasta. Dirantai, ditarik. Apa yang dikatakan? Kenapa orang ini mendapatkan kitabnya dengan tangan kiri? Kenapa dia harus menyesal dengan semua kehidupan yang mungkin selama dia di dunia dia merasakan segala kenikmatan? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Dia tuh nggak beriman kepada Allah yang maha agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak suka berbagi dengan orang-orang miskin. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia hanya berpikir menumpuk harta, menikmati, memakan, untuk bangun rumah, untuk bangun villa, beli apartemen, beli mobil, beli ini. Untuk orang miskin, dia mengatakan, suruh siapa dia malas bekerja, suruh siapa dia melakukan itu. Nah, kau ketika dunia melakukan itu, tidak beriman, tidak suka berbagi dengan orang-orang miskin. Apa kata Allah? Falaysa lahul yawma hahuna hamim. Pada hari kiamat, kau nggak ada teman lagi. Jemaah kita ini disuruh mencintai orang-orang miskin. Kita disuruh dekat sama orang-orang miskin, berbagi dengan orang-orang miskin. Mereka itu bakal masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Maka tatkala engkau jauh dari orang-orang miskin yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu, engkau hanya berteman dengan orang-orang kaya, kelak nggak ada sohib-sohib bagiku. Falaysa al-yawma hahuna hamim. Kau memakan, wala ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan kecuali dari makanan yang busuk, yang bakal memotong ususmu, membuat tertusuk kerongkonganmu, membuat hancur lidah mulut. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Tidak ada yang makan itu kecuali orang-orang pelaku dosa. Jadi saat ini, sebelum hari itu tiba, kita merenungi kehidupan ini. Kita mempersiapkan diri. Sejatinya kau sedang menjawab soal-soal. Kau sedang mencatat amal perbuatanmu sendiri. Semuanya tercatat. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Tidak sedikit pun yang tidak tampak. Ahibati fillah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang menerima kitab dengan tangan kanan kita, diberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.